Nah, video tutorial kali ini akan dijelaskan video tutorial bagi dosen bagaimana caranya mempergunakan Spada UHNP. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah setiap dosen wajib melakukan sinkronisasi terlebih dahulu melalui sistem informasi akademik. Pertama harus login dulu ke Syakat, masukkan user password melalui sistem informasi akademik Bapak Ibu. Tampilannya kan seperti ini sistem informasi akademiknya. Nah, pertama yang harus kita lakukan melakukan sinkronisasi. Di sini ada menu Spada. Menu Spada ini ya. Pertama kita harus ini padanya. Pertama harus kita buka dulu situsnya. Nah, ini situsnya. Nah, silahkan sinkronisasi profil dosen ke Spada Universitas HKBP Nomensa Kawasan Siantar. Fungsi dari sinkronisasi ini adalah untuk mengambil password pertama kali dalam hal mempergunakan Spada. Tapi ini kalau misalnya Bapak Ibu dosen lupa user dan passwordnya, bisa disinkronisasi berulang kali untuk mendapatkan password baru. Nah, silahkan diklik, maka akan muncul user dan password ya. Silahkan dikopikan user ke Spada ini. Silahkan masuk ke Spada, pastikan ke sini. Passwordnya juga silahkan dikopi lalu dipastikan ke Spada. Nah, tampilannya kan seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan terlebih dahulu jumlah mata kuliah yang kita bawakan satu semester ini. Nah, jadi kalau misalnya satu mata kuliah yang sama, yang muncul di sini adalah kodenya. Jadi nanti walaupun misalnya kita mengajar 5 kelas, kalau mata kuliahnya adalah sama, maka kode mata kuliahnya akan satu yang muncul. Tapi nanti di dalamnya akan kita lihat kelas-kelas yang ada di semester ini. Jadi kalau seandainya misalnya kita mengajar 5 mata kuliah yang berbeda, maka nanti kode mata kuliahnya akan muncul di sini sebanyak 5. Jadi mohon agar Bapak Ibu memastikan kode-kode mata kuliahnya atau jumlah mata kuliah yang dibawakan di satu semester ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pertama yang kita lakukan adalah mengklik salah satu kode mata kuliah yang akan kita buat aktivitas-aktivitas dari setiap mata kuliah. Ya, silahkan diklik mata kuliahnya ini, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini sesuai mata kuliahnya. Yang perlu kita lihat Bapak Ibu, jadi sistemnya Spada ini adalah sistem tim teaching. Jadi artinya apa? Jika ada misalnya 10 kelas mata kuliah kelasnya satu mata kuliah yang sama. Nah, jadi perlu ada dosen koordinator dan anggota. Fungsinya adalah untuk penyusunan RPS dan materi-materi yang diberikan oleh setiap dosen. Intinya dari setiap dosen, misalnya 10 kelas yang dibawakan oleh 5 dosen. Jadi yang 5 dosen ini merupakan tim teaching. Jadi cukup satu orang yang koordinatornya untuk memastikan bagaimana RPS semester ini dan materi-materi yang akan disampaikan ke mahasiswa dan aktivitas-aktivitas yang akan disampaikan ke mahasiswa. Misalnya pertama yang dilakukan misalnya mata kuliah A. Ini ada 10 kelas yang dibawakan oleh 5 dosen.
Nah, jadi silahkan dibentuk koordinator mata kuliah, sama dengan satu orang, anggota sama dengan 4 orang. Nah, jadi pada saat penyusunan RPS atau materi-materi yang akan dimasukkan ke SPADA, nah cukup dibagi dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali efektif. Jadi cukup dibagi setiap dosen, misalnya dosen pertama membuat materi pertemuan 1 sampai 3, dosen kedua membuat materi pertemuan 4 sampai 6, dosen ketiga membuat materi pertemuan 7 sampai 8, pertemuan 8 sama dengan UTS. Selanjutnya dosen keempat membuat materi pertemuan 9 sampai 13 misalnya. Kelima, dosen kelima membuat materi pertemuan 14 sampai 16 masuk kelas. Nah, artinya apa? Ada 10 kelas yang dibawakan oleh 5 dosen. Jadi mereka harus tetap berkoordinasi. Cukup 1 orang sebagai koordinator, 4 anggota. Jadi koordinator wajib membagi materi-materi yang akan dibawakan oleh setiap dosen. Artinya apa? Dosen yang pertama membuat materi pertemuan 1 sampai 3 untuk apa aktivitasnya nanti. Jadi setiap mahasiswa yang terdiri dari 10 kelas, ya, materi yang dibuat oleh dosen ini, walaupun dosen ini hanya mengajar misalnya 1 kelas, tapi yang 9 kelas yang lain bisa mempergunakan materi yang sudah dimasukkan oleh yang pertama ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan cara menghidupkan mode ubah. Silakan dihidupkan mode ubahnya, ya, kita untuk membuat aktivitas-aktivitas pertemuannya. Oke, untuk menghidupkan mode ubah, ya, silakan diklik tadi. Maka di sini pertama yang harus kita lakukan adalah membuat absensi dari setiap mata kuliah yang dibawakan. Nah, jadi kalau tadi ada 10 kelas, maka absensinya yang akan dibuat di sini adalah yang meng-create atau yang membuat adalah koordinator atau salah satu dari tim teaching yang 5 orang tadi. Nah, caranya adalah dengan cara paling atas ini adalah tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, ini diklik. Ya, kita mau membuat absensinya dulu. Nih, attendance, ya. Diklik tadi attendance, ya. Ini tadi tambahkan ini. Nah, ini untuk membuat absensi attendance, ya. Ini diklik. Ya, pertama setelah udah muncul seperti ini, kita harus lihat dulu berapa jumlah grup yang ada di mata kuliah ini, kode ini, di kode PI 3325 ini. Nah, langsung kita lihat dari pembatasan akses. Nih, pembatasan akses di sini ada grup. Nah, kalau di sini ada 4 grup, ya, berarti kalau saya koordinator, ya, atau salah satu dari tim pembawa mata kuliah ini, nah berarti, nah coba saya lihat dulu kelas apa yang saya bawakan. Di semester ini adalah kelas PI A1 semester 5 ini, ya, PI A1 semester 5. Berarti posisi kelas yang saya bawakan adalah
PIA1 semester 5 ini saya klik. Nah, selanjutnya saya buat di sini absensi kelas. Ini saya buat kelas PIA1 semester 5. PIA1 semester 5. Oke, untuk deskripsi bisa dikosongkan. Nah, ini dipilih posisi semester ini dengan nama ini harus sama. Nah, selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini akan muncul absensi kelas PIA1 semester 5. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada ikon orang untuk kita pisahkan, sehingga nanti grup-grup yang ada di kelas ini akan di mata kuliah ini akan berbagi atau per grup dengan sendirinya dengan cara kita klik ini 2 kali, kita klik sekali ya, kedua kali. Nah, akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya sekarang kita tadi melihat ada 4 kelas, berarti akan kita tambahkan 3 kelas lagi. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk membuat absensi, tambahkan attendance ya. Kita lihat pembatasan aksesnya. Pembatasan aksesnya di sini ada PIA2 semester 5. Berarti di sini ada absensi PIA2 semester 5. Di sini tadi ada sebut kelas. Ini berarti di sini adalah PIA2 semester 5. Nah, walaupun misalnya saya hanya membawakan satu kelas, dosen lain misalnya tadi membawakan beberapa kelas-kelas yang lain juga itu muncul di tampilan sepada. Untuk itu jangan sampai dihapus karena kita tim teaching. Jadi kalau 10 kelas mata kuliah itu di satu semester ini, maka 10 kelas akan kelihatan di sini. Walaupun misalnya saya hanya membawakan satu kelas. Oke. Sekarang udah terjadi absensinya ini ya. Nah, silahkan diklik di icon ini sekali, 2 kali. Nah, sekarang kita membuat presensi atau attendance yang ketiga. Ini diklik attendance. Langsung kita lihat pembatasan aksesnya, yaitu grup PA3 semester 5. Ini absensi kelas PI3 semester 5. PIA3 semester 5. Ini simpan kembali ke kursus ya. Selanjutnya nih kita klik ini. Oke, tinggal satu kelas lagi. Oke, silahkan kita tambahkan satu kelas lagi attendance, karena tadi grupnya ada 4 kelas ya. Ini kita tambahkan grup PIA4 semester 5, pilih dulu ini, baru di sini buat absensi kelas PIA4 semester 5. Deskripsinya bisa diisikan, bisa dikosongkan. Pembatasan aksesnya PIA4 semester 5 terlepas, simpan dan kembali ke kursus. Oke, nah baru tadi kita ubah pemisahnya, kita klik ini, Nah, sekarang kita mau membuat absensi pertemuan ya, absensi pertemuannya. Silakan diklik ini icon yang ada di sini, yang berbaris ini, icon orang yang berbaris di sini, diklik ya. Tugas kita sekarang membuat absensi pertemuan satu semester. Kalau biasanya satu mata kuliah itu satu kelas itu 16 kali pertemuan, sudah termasuk TS maupun UAS. Nah, sekarang kita merencanakan pertemuan itu kapan, jam,
Oke, silahkan diklik ini. Oke, pertama yang kita lakukan kalau sudah seperti ini tampilannya, ya, kita pastikan status setnya harus terdiri dari dua, P dan A. Jadi kalau misalnya ada L sama E, silahkan dihapus, ya. Jadi presensi atau status set itu hanya ada P dan absen gitu. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan bahwa status setnya sudah P dan A, maka kita membuat pertemuannya dari session ini. Diklik ini, ya, diklik ini, maka di sini aku sudah muncul grupnya. Pilih grup, ya, pilih grup yang akan kita buat absensinya adalah PIA1 semester 5, nih, ya. Misalnya saya masuk tanggal 28 ini, tanggal 28 September pukul 6 pagi, ya, pukul 6.00 sampai jam 8.00. Maka saya buat di sini absensinya adalah pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama. Oke, selanjutnya student recordingnya harus kita pilih allo yang ada di sini. Nih, fungsinya ini adalah setiap mahasiswa yang sudah login ke sistem ini nanti akan melakukan presensi, dan tidak, kalau udah absensinya kita rencanakan, kita tidak perlu harus login ke SPADE ini. Jadi kalau udah kita rencanakan pertemuannya nanti, maka setiap mahasiswa absennya dari jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 8. Nah, artinya sesuai waktu perkuliahan. Kalau sudah lewat dari jam 8 ini, maka nanti mahasiswa tidak bisa lagi melakukan presensi dari SPADE mahasiswa. Artinya kita hanya memberikan kesempatan ke mahasiswa, absensi hanya bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8.00 di pertemuan pertama. Jadi ini kita alukan, baru di sini automatic markingnya ini kita pilih yes, baru kita pilih di sini automatic juga, ya, baru kita tambahkan. Nah, akan muncul di sini pertemuan pertama hari Senin tanggal 28, ya, untuk kelas ini. Oke, jadi ini bisa juga kita pilih. Selanjutnya jangan sampai nanti kalau ini all maka akan muncul nanti absen kelas lain. Jadi jangan sampai dihapus kok muncul ini bukan kelas saya gitu. Jadi silahkan dipilih grupnya. Kalau memang saya mengajari grup ini, silahkan diklik dulu ini supaya hanya itu yang muncul di bawah. Nah, selanjutnya kita tambahkan terus pertemuannya sampai 16 kali pertemuan, atau minimal sampai 8 kali pertemuan dulu direncanakan. Saya akan masuk lagi tanggal 28, tanggal 5 Oktober, ya, tanggal 5 nih, tanggal 5 Oktober nih, Oktober dari jam 8 juga sampai jam 6 sampai jam 8. Nah, di sini absensi pertemuan 2. Nah, di sini diklik tadi halo, di sini ada yes, pilih di sini otomatis, tambahkan. Oke, akan muncul absensi untuk pertemuan kedua. Nah, jadi nanti di sini kalau ada yang salah bisa kita klik yang di tengah-tengah ini untuk memperbaharui atau memperbaiki. Untuk melihat siapa yang presensi, ya, untuk melihat siapa yang presensi itu kita klik icon play yang ada di sini. Nah, selanjutnya kalau kita rencanakan minimal sampai UAS, ya, sampai pertemuan 8 yaitu UAS. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas yang akan diberikan oleh dosen ke mahasiswa satu semester ini. Nah, untuk membuat aktivitas-aktivitasnya di sebelah bawah
ada tambahkan topik, ini klik tambahkan topik, 16 kali pertemuan ya. Kalau kita di dimension, tambahkan 16 kali pertemuan ini, tambahkan topik. Nah, akan muncul topik 1, topik 2, topik 3 sampai topik 16. Nah, silahkan di edit topik-topik ini berdasarkan materi yang ada di RPS selama 1 semester. Nah, jadi cukup yang membuat topik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tadi yang sudah dibagi grupnya. Jadi walaupun misalnya saya dosen pertama hanya mengerjakan atau membuat aktivitas yang ada di pertemuan 1 dan 2, maka yang 4 kelas ini bisa melihat materi-materi yang saya sampaikan. Jadi tidak perlu setiap dosen memasukkan materi masing-masing. Jadi ini sifatnya adalah tim. Jadi cukup dibagi tugas masing-masing dosen. Nah, untuk membuat atau memperbaharui ini, di sini ada ikon pensil ya, ini diklik ini. Oke, ini saya ganti menjadi pertemuan 1. Buat di sini penyampaian kontrak perkuliahan. Ya, ini penyampaian kontrak perkuliahan. Di sini saya buat sisa mata kuliahnya ya. Saya copy dulu contoh ini supaya bisa ada judul materinya. Pertemuan kedua ini materi yang saya bawakan, terus enter ya. Yang ketiga misalnya pertemuan ketiga sesuai RPS 2 misalnya ya, ini jadi ini bisa juga misalnya dibuat penyampaian kontrak perkuliahan yang memasukkan dosen A gitu ya, tapi tidak usah. Nah, selanjutnya kalau sudah sampai di sini, yang harus kita lakukan adalah mengisi konten-konten atau aktivitas-aktivitas di pertemuan ini. Misalnya saya membuat aktivitas di pertemuan pertama ini adalah penyampaian silabus. Nah, untuk penyampaian silabus ya, khusus silabus, setiap dosen wajib menguploadnya dari sistem informasi akademik masing-masing. Di sini ada menu silabus di sistem informasi akademik ini. Ini ada menu silabus. Di sini kita klik silabus. Di sini ada upload. Ya, silahkan diupload silabus ini. Silabus. Ya, silahkan dipilih filenya. Ini filenya misalnya ini revisi surat-edaran. Ini contoh filenya. Ini lalu diupload ya. Di sebelah bawah ini akan kelihatan tingkat persentasenya ya. Ini silahkan ditunggu sampai 100% ya, kita tunggu sampai 100%. Ini ya, nih. Maka di sini ada silabus. Oke, untuk melihat silahkan diklik lihat. Untuk menghapus ini bisa dihapus dari sini. Ya, ini dihapus kalau memang ada kesalahan. Oke, saya ulangi coba. Nah, silabus. Saya pilih filenya. Lalu saya pilih sini. Ya, misalnya saya masukkan perhatian singkat ini. Nah, untuk silabus yang akan dimasukkan harus berbentuk PDF ya, supaya mahasiswa lebih enak membaca dari handphone.
Jadi mohon setiap dosen mem-PDF-kan RPS-nya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk materi silahkan bisa PowerPoint. Tunggu sampai nah, ini sudah terupload silabusnya. Oke, selanjutnya tadi di pertemuan pertama ini kita mau membuat aktivitas, yaitu penyampaian kontrak perkuliahan. Khusus penyampaian kontrak perkuliahan ini materinya wajib diupload ke sistem informasi akademik. Jadi di sini sudah kita upload silabus di kelas ini. Selanjutnya kita klik lihat di sini, ya. Jadi lihat sini. Ini, ya. Silahkan diklik URL yang ada di sini, di atas ini, di atasnya ya. Oke, selanjutnya silahkan disalin alamat URL yang di atas, ya. Selanjutnya saya mau membuat aktivitas di sini, yaitu penyampaian silabus. Saya klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, karena tadi alamat URL-nya yang kita ambil dari Siakat, yang itu silabus yang sudah kita upload, maka di sini ada sumber, di sini ada URL, ya. Klik URL yang ada di sini, maka di sini akan muncul seperti ini, sini silabus atau RPS, baru di sini eksternal URL-nya. Silahkan dipastikan alamat file dari materi yang silabus yang sudah kita upload ke sistem informasi akademik. Selanjutnya kita buat di sini penjelasannya. Silahkan membaca RPS dari mata kuliah ini. Jadi langkah baiknya sebenarnya di deskripsi ini kita jelaskan secara singkat tentang mata kuliah dan tujuan dari mata kuliah ini dipelajari. Nah, atau informasi yang penting agar mahasiswa membaca RPS yang kita berikan. Selanjutnya di sini sudah kita masukkan, silahkan disimpan dan kembali ke kursus. Oke, ini sudah muncul RPS-nya. Ini RPS, ya. Jadi mahasiswa tinggal klik ini juga, nanti di sini akan muncul RPS yang sudah kita berikan ke mahasiswa. Nah, selanjutnya kita membuat aktivitas di pertemuan kedua, yaitu materi yang akan kita sampaikan ke mahasiswa. Caranya adalah tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, di sini ada attendance, bukan attendance ya, itu tadi membuat absensi. Sekarang kita membuat atau memberikan materi, ini tambahkan sebuah aktivitas. Di sini ada aktivitas, ya. Di sini ada sumber. Misalnya kita mau bentuk file yang akan kita berikan adalah bentuk file, kita klik bentuk file yang ada di sini. Nah, misalnya di sini kita buat tadi judul materinya adalah ini. Di sini kita jelaskan tujuan singkat dari materi, ya. Tujuan dari materi adalah, misalnya, bisa kita kosongkan, bisa juga kita isi, ya. Ini bisa kita tampilkan, lalu kita pilih filenya, pilih file yang akan kita masukkan. Nah, ini tadi misalnya contoh materi yang akan saya upload adalah ini. Ini misalnya PowerPoint, ya. Baru kita upload terlebih dahulu, kita upload.
Ya, ini sudah muncul filenya. Oke, silahkan disimpan dan kembali ke kursus. Ya, ini sudah muncul materi yang kita berikan ke mahasiswa. Begitu juga nanti di aktivitas ketiga, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, pertemuan kelima sampai selanjutnya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan aktivitas yang lain. Misalnya kita mau membuat tugas mahasiswa, misalnya dalam bentuk forum. Ya, ini tambahkan sebuah aktivitas. Misalnya dalam bentuk forum, ya, forum mana? Forum. Ini ada sumber, ada aktivitas. Misalnya kita membuat forum. Misalnya diskusikanlah materi pertemuan hari ini. Ini forumnya. Ini kita buat diskusi singkatnya. Lalu di sini tampilkan. Baru ini bisa kita atur semua, ya. Diskusinya juga, ambang batas post ini juga bisa kita atur berapa hari mereka bisa melakukan komunikasi atau forum. Ya, selanjutnya kita simpan. Kalau yang ini sudah otomatis, ya. Nah, ini forum, ya. Jadi ini khusus forum. Forum ini bisa kita batasi, ke setiap kelas, ya. Bisa kita batasi ke setiap kelas. Ini kita rubah nih. Tapi kalau misalnya semua, tidak perlu kita klik ini. Jadi supaya seperti ini tampilannya. Jadi setiap mahasiswa yang ada di 10 kelas atau 4 kelas ini bisa melihat forum ini. Nah, selanjutnya juga saya mau menambahkan aktivitas yang ketiga di pertemuan kedua ini, itu tentang tugas atau asesmen, ya. Ini kita klik asesmen yang ada di sini. Di sini saya buat tugas pertemuan kedua. Deskripsinya adalah pada tugas pertemuan kedua ini silahkan buat dalam bentuk modul. Misalnya ini contoh tugasnya. Kalau memang ada file yang mau kita upload, silahkan dimasukkan, ya, filenya. Selanjutnya kita atur kapan bisa dikirimkan, dari tanggal berapa, ya, dari jam berapa sampai jam berapa, ya, batas waktunya berapa hari, nih misalnya. Terus kita buat tenggangnya sampai tanggal berapa bisa. Lalu kita atur submission TP-nya seperti apa, apakah teks. Kalau teks misalnya bisa kita atur berapa kata, misalnya 500 kata, ya. Tapi ini bisa dihilangkan. Kalau memang berkas, artinya file yang dimasukkan mahasiswa, berarti kita aktifkan pengiriman berkas. Jumlah maksimal berkas yang akan dikirimkan, jadi bisa kita atur halamannya, maksimal itu 20 halaman. Ini misalnya 5 halaman. Ukuran maksimum pengiriman itu bisa kita batasi, paling tinggi itu ya 5 MB, ya. Ini baru ini bisa kita atur bagaimana sistem penilaiannya. Nilai maksimumnya di sini defaultnya adalah 100, ya. Pembatasan aksesnya itu bisa kita batasi, artinya apa, tugas ini berlaku itu ke kelas apa gitu. Kalau memang semua kelas, tidak perlu kita atur kelasnya, ya, tidak perlu kita atur pembatasan aksesnya ini, ya, kalau untuk semua kelas. Tapi kalau misalnya kita khususkan kelas PA1 semester 5, maka nanti tugas ini hanya berlaku ke kelas ini, ya. Selanjutnya saya simpan dan kembali ke kursus. Nah,
maka di sini akan kelihatan di pertemuan kedua ada aktivitas baru, yaitu tentang tugas pertemuan. Nah, selanjutnya ini sudah kita siap, kita rencanakan. Anggaplah sudah selesai kita rencanakan topik-topiknya sampai pertemuan ke-16, yaitu UAS di pertemuan ini. Selanjutnya kita contohkan bagaimana caranya mahasiswa melakukan presensi, ya. Oke, misalnya tadi saya membawakan mata kuliah ini absensi kelas PI A1 semester 5. Oke, hari ini ada saya masuk ya, jam 6 sampai jam 8. Maka akan saya lihat di sini icon play yang ada di sini. Saya lihat siapa aja yang hadir. Ya. Di sini yang hadir belum ada, ya. Kalau dia hadir nanti akan terisi di sini secara otomatis, tapi akan kita contohkan contoh mahasiswa bagaimana mereka presensi. Nah, misalnya saya contohkan mahasiswa si Ega Fitria Anggra ini itu akan melakukan presensi 01 ya. Oke, ini login mahasiswa 180103 password 4. Oke, ini mahasiswa terlebih dahulu verifikasi tanggal lahirnya untuk memastikan bahwa dia penggunanya Januari 2001, validasi. Oke, mahasiswa juga pada saat mempergunakan Spada tetap melakukan sinkronisasi pertama kali. Ini dibuka dulu situsnya, baru di sini mahasiswa. Ya, ini hanya satu kali aja, pertama kali mempergunakan Spada. Oke, di sini ada login. Mahasiswa masukkan usernya, name, passwordnya ini, passwordnya login. Nah, di sini saya akan melihat mata kuliah saya satu semester ini. Ini, ya. Di sini juga bisa saya lihat kelas-kelas lain, tapi posisi kelas saya, kalau saya memang di kelas ini sebagai mahasiswa itu ada tandanya seperti ini, yang lain tidak ada seperti itu, berarti saya berada di posisi kelas ini. Nah, selanjutnya tadi mata kuliah ini saya di kode mata kuliah 3325, ini 3325 saya melakukan presensi, ya, berarti posisiku ada di semester di kelas ini tandanya. Klik absensinya inilah forum-forum yang kita berikan tadi atau RPS yang kita berikan ke mahasiswa, kan bisa dilihat mahasiswa. Nah, sekarang saya mau melakukan presensi karena saya tahu bahwa hari ini ada pertemuan jam 6 ya sampai jam 8 di tanggal ini. Maka saya lakukan di sini, saya klik ini sebagai mahasiswa. Nah, kan saya lihat di sini pertemuan pertama di sini ada submit attendance, ya, berarti ini saya klik awalnya. Kalau saya melihat presensi ini saya refresh, nah belum ada yang absen, ya. Jadi kalau mahasiswa sudah melakukan absen, dikliknya submit attendance ini seperti ini sudah, maka di sisi dosen juga akan kelihatan bahwa mahasiswa Adinda Puja Antika ini, ya, sudah melakukan presensi atau absensi, maka yang lain akan berwarna merah, nah, yang lain tidak akan berwarna merah. Nah, jadi kalau misalnya nanti 5 orang yang sudah melakukan presensi, maka yang muncul
adalah sebanyak 5 orang. Oke, misalnya ini tidak perlu kita simpan ya, ini tidak perlu kita simpan, ini sudah otomatis tersimpan. Jadi setiap dosen bisa melihat, artinya apa, setiap dosen tidak harus login ke sistem ini untuk melihat pertemuan pada misalnya masuk jam 6 sampai jam 8. Itu kalau absensinya sudah kita rencanakan, maka mahasiswa sudah secara otomatis siapa yang absen akan bisa melakukan presensi dan bisa kita lihat report-report dari setiap mahasiswa maupun hasil-hasil pengerjaan tugas-tugas dari setiap mahasiswa. Oke, demikianlah tutorial penggunaan sebagai dosen. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui nomor telepon ya, bisa ditelepon, bisa di WA. Oke, terima kasih. Saya matikan.